Nah, dalam teks kita ambil dari Yesaya pasal 54 ayat 1 sampai ke 4. Tetapi saya akan baca hanya ayat yang pertama lagi, yang berbunyi begini. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Intinya daripada pelajaran kita khotbah saya hari ini ialah dalam krisisnya, prinsip yang kedua, langkah yang kedua ialah memuji Tuhan sebelum ada terobosan. Atau intinya adalah pujilah Tuhan terlebih dahulu. Pujilah Tuhan terlebih dahulu. Sebagaimana kita lihat dalam ayat yang saya bacakan, Tuhan perintahkan kepada si mandul itu atau kepada Israel umatnya agar mereka memuji Dia dalam krisisnya. Masih ada krisis, masih ada tantangan, krisis luar, krisis dalam, tetapi Tuhan perintahkan kepada dia supaya dia memuji Tuhan sebelum terjadi apa-apa. Masih krisis, masih tantangan, masih ada musuh, masih ada keadaan yang kurang memuaskan. Dalam keadaan itu, Tuhan suruh supaya umatnya belajar memuji Tuhan sebelum terjadi terobosan. Pujian atau memuji Tuhan adalah kunci yang Tuhan memberi kepada umatnya dalam krisisnya. Dan kunci itu, kalau mereka akan mempraktikkan kunci memuji Tuhan terlebih dahulu, maka kunci itu akan memberi kepada mereka kemampuan untuk mengatasi, kemampuan untuk tetap kuat, kemampuan agar mereka tetap berfokus kepada Tuhan dan bukan kepada krisisnya. Kalau saudara bisa belajar untuk memuji Tuhan dalam krisisnya, maka memuji Tuhan itu, kegiatan itu akan memfokuskan saudara kepada sumber kekuatan, sumber dorongan, sumber yang akan memberi terobosan kepada saudara dan bukan kepada krisisnya. Habakuk, hamba Tuhan, anak Tuhan, belajar prinsip ini dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Ini yang ia tulis pada akhir nubuatan. Ada 3 pasal, akhirnya ia menulis setelah ia seperti bergumul, bertanya jawab dengan Tuhan. Akhirnya ia menulis kata-kata ini yang sangat menguatkan. Ayat yang ke-17 berbunyi, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, dan sekalipun tidak ada lembu sapi dalam kandangan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Karena apa? Karena Allah adalah Tuhanku. Itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dan ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk ini adalah orang yang belajar dalam krisisnya untuk memuji Tuhan. Kenapa saudara? Kenapa ia bisa belajar itu? Karena ia tahu kalau ia bisa memuji Tuhan, belum ada terobosan, belum ada jawaban, belum ada jalan keluar daripada krisisnya. Tetapi kalau ia bisa di dalam krisisnya memuji Tuhan, maka ia yakin Tuhan akan memberi kekuatan, akan memampukan dia naik tinggi supaya bisa jalan bersama dengan Tuhan di tempat yang tinggi, di atas bukit, di mana pemandangannya beda dengan
keadaan dalam lembah, ya. Dalam lembahnya tidak mengerti, tidak melihat bagaimana jalan keluar Kristusnya. Tapi di atas gunung, di atas bukit, bisa melihat pemandangan Tuhan, kehendak Tuhan. Sehingga ia bisa memuji Tuhan. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, dalam krisis, dalam tantangan, apa yang saudara alami? Dan sebagai manusia, pasti saudara akan mengalami krisis, tantangan, pencobaan. Ini manusia, kita manusia. Sering saudara terjadi krisis, tantangan, pencobaan. Sebagai manusia itu biasa. Itu sebabnya saudara di dalamnya, sebelum ada jawaban, pujilah Tuhan terlebih dahulu. Karena Tuhan juga berjanji kepada saudara bahwa ia bersama dengan saudara di dalam perapian saudara. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia ada bersama dengan saudara dalam angin badainya seperti murid-murid Yesus. Ia ada bersama dengan saudara dalam gua singamu seperti dengan Daniel. Ia ada bersama dengan saudara dalam sumurmu seperti dengan Yeremia. Ia ada bersama dengan saudara dalam penjaramu seperti Rasul Paulus dan Silas. Ia ada bersama dengan saudara dalam padang gurun seperti Daud waktu melarikan diri dari Saul. Dan ia ada bersama dengan saudara di lembah kekelaman seperti Mazmur 23 berbunyi. Saudara, Tuhan, kalau saudara memuji Tuhan, ia ada janji bahwa ia ada bersama dengan saudara. Itu sebabnya pujilah dia dulu, saudara. Pujilah dia sekarang. Jangan tunggu sampai ada perubahan. Tetapi sekarang, saat ini, mulai memuji Tuhan dalam hatinya. Mulai membuka mulut saudara untuk memuji Tuhan. Ambil keputusan untuk memuji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa ia memberi kekuatan untuk menanggungnya. Ia ada memberi anugerah yang cukup untuk saudara dalam keadaan apapun. Ia akan memberi terobosan kepada saudara. Ia akan memberi kemenangan saudara. Itu sebabnya pujilah dia dulu, saudara. Pujilah dia dahulu. Jangan tunggu saat yang lainnya. Sekarang saatnya adalah saat untuk memuji Tuhan sebelum terjadi apapun. Karena Tuhan sebagai ekspresi daripada imanmu kepada Tuhan, bahwa ia ada bersama dengan saudara. Tuhan mau supaya saudara mengekspresikan imanmu kepadanya dengan memuji dia dulu, saudara. Memuji dia sebelumnya. Memuji dia sekarang. Angkat suara saudara dalam pujian dan syukur kepada dia. Pujilah dia di dalam krisisnya. Pujilah dia karena apa yang akan ia lakukan bagi saudara. Haleluya. Allahmu sangat baik. Tuhanmu sangat baik. Saudara belajar untuk memuji dia sebelumnya. Puji dia dalam krisisnya, walaupun sering bertentangan dengan perasaannya. Ya, sulit mengekspresikan. Sulit untuk mengatakan pujian, mengekspresikan pujian kepada Tuhan. Tetapi ini sifatnya, prinsip ini, walaupun bertentangan dengan perasaannya, pujilah dia dulu. Walaupun sulit, pujilah dia dulu. Waktu bertentangan dengan pikiran dan logika, pujilah dia dulu. Lakukanlah itu saja. Ambil keputusan, saya akan memuji Tuhan. Dan mulai memuji Tuhan sebelum terjadi perubahan. Sebelum Tuhan campur tangan. Ekspresikan imanmu kepada Tuhan dengan memuji dia dulu, saudara. Saudara, saya mendorong saudara supaya saudara mengembangkan kebiasaan memuji Tuhan. Mengembangkan gaya hidup memuji Tuhan. Saudara dengan kebiasaan memuji Tuhan, maka saudara ini akan menjadi kebiasaan yang sangat berguna di dalam kehidupannya. Setiap hari memuji Tuhan. Setiap pagi memuji Tuhan. Setiap sore memuji Tuhan. Dalam situasi dan saat apapun saudara, kembangkanlah kebiasaan memuji Tuhan.
sampai ada terobosan, sampai saudara mengatasi, sampai supaya saudara berfokus kepada Dia, dan supaya saudara juga ingat pada segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pujilah Dia karena janjinya kepada saudara, karena saudara percaya kepada Dia, karena Allahmu sangat baik dan selalu baik, karena Ia menyertaimu, dan karena tidak ada yang bisa memisahkan saudara daripada kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembangkanlah pikiran, mindset memuji Dia. Kalau dengan mindset, dengan pola pikiran mindset memuji Tuhan adalah pola pikiran yang percaya kepada Tuhan, yang bisa menerima daripada Tuhan, yang membangun iman, menguatkan iman, dan yang taat kepada Tuhan, dan yang memfokuskan pikiran saudara, hati saudara, perhatian saudara kepada Tuhanmu. Dan saya tekankan lagi, kalau saudara bisa memuji Tuhan, maka fokusmu tidak lagi pada tantangan, pencobaan, tetapi ada pada Tuhanmu yang sangat baik, yang berjanji kepada saudara, yang menyertai saudara, memimpin saudara, menolong saudara, mengangkat saudara. Dengan pola pikiran pujian, memuji Tuhan, maka saudara bisa menerima, saudara sikap menerima daripada Tuhan. Saudara, sikap negatif, sikap yang berfokus kepada krisisnya, tidak bisa menerima apa-apa dari Tuhan. Kalau saudara hanya pikiran ada pada tantangan, hanya ada pada kekurangan, hanya ada pada musuh, hanya ada pada yang berlawanan dengan engkau, fokusnya itu hanya menimbulkan pikiran yang negatif saudara. Dengan sikap negatif, pikiran negatif, saudara sulit sekali, memang mustahil menerima daripada Tuhanmu. Memang bahkan Tuhan Yesus, waktu Ia kembali kepada Nazaret, Yesus mau mengadakan KKR yang luar biasa. Sudah mengadakan KKR di banyak kota, hasilnya luar biasa. Banyak mujizat, banyak orang yang sembuh, banyak orang mengalami mujizat luar biasa. Dan Yesus pulang ke kota Nazaretnya dengan pengharapan bahwa juga di sana Ia akan menyampaikan firman Tuhan dan melayani kepada jiwa-jiwa untuk mengadakan banyak mujizat. Tetapi saudara, heran sekali mereka tidak mau percaya. Ada sikap negatif terhadap Yesus. Tidak mau percaya pada Yesus. Bimbang pada Tuhan Yesus. Itu sebabnya bahkan Tuhan Yesus tidak bisa, mustahil bagi Dia mengadakan mujizat-mujizat yang Ia hendak lakukan. Karena apa? Karena sikapnya yang negatif. Sikap negatif tidak bisa menerima daripada Allah, tidak berkenan kepada Allah, tidak ada dalam keadaan di mana bisa terbuka untuk menerima daripada Tuhan. Tetapi saudara, dengan sikap yang memuji Tuhan, dengan kebiasaan memuji Tuhan saudara, sikap dan pola pikiran ini memuji Tuhan, membuka saudara kepada Tuhan, menghadap saudara dengan Tuhan, memfokuskan saudara dengan Tuhanmu, mengingatkan saudara mengenai siapakah Tuhanmu. Saya ingat pada memberi contoh Rasul Paulus dan Silas ketika mereka pergi ke Filipi untuk memberitakan Injil di sana. Kemudian orangnya yang tangkap mereka, pukul mereka, dan membuang mereka, melemparkan mereka ke dalam penjara. Mereka sakit, mereka ada bilu-bilu, sakit sekali, susah sekali bagi mereka. Dan mereka ada di penjara. Nah, saudara, kita perhatikan sikap mereka, tanggapan mereka, apa yang mereka lakukan di penjara itu. Memang ada pilihan mereka. Mereka bisa mengatakan, mengeluh kepada Tuhan, bimbang kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan mereka dipukul dan dibuang ke dalam penjara? Itu satu tanggapan. Tetapi mereka pilih untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga pada jam 12 malam, pada tengah malam, orangnya lainnya mau tidur. Tetapi Paulus dan Silas, apa yang mereka lakukan, saya baca dalam Kisah Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam,
Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Jam 12 malam, sakit, susah, di penjara, mereka mulai memuji Tuhan. Dan saya bisa bayangkan bagaimana Paulus memuji Tuhan dan Silas memuji Tuhan dengan semangat, saudara. Bukan dengan suara setengah suara. Mereka menyanyikan sedemikian rupa sehingga semua orang di penjara itu bisa mendengar mereka memuji Tuhan. Dan dengan bagaimana mereka memuji Tuhan, apa yang mereka katakan? Pasti mereka mengatakan, Tuhan Yesus luar biasa. Pujilah Tuhan, Ia menyertai kami. Ia adalah Allah yang sangat baik. Ia menyelamatkan. Ia mengadakan mujizat. Ia adalah yang memperhatikan, mengasihi. Pasti puji-pujian mereka penuh dengan kabar yang baik yang mereka ekspresikan kepada Tuhan dan kepada semua yang mendengar. Kemudian apa terjadi ketika sementara mereka memuji Tuhan? Kita ingat bahwa ada gempa bumi. Gempa bumi terjadi sementara mereka memuji Tuhan. Gemetar seluruh tempat itu, ada gempa bumi. Dan pintu-pintu sudah menjadi penjara buka dan rantainya jatuh dan sepertinya luar biasa, semuanya seperti bebas. Nah, kemudian ada kepala penjara pikir lihat pintunya buka mau bunuh dia, tetapi Paulus berseru kepada dia, jangan membunuh dia karena kami semua ada di sini. Hingga ia heran. Kemudian ia dapat terang lampu masuk dan ia melihat, ya betul semuanya ada di sana. Sehingga ia kata kepada Paulus dalam ayat yang 30b, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Wah, luar biasa ya. Sebenarnya terobosannya, hasilnya daripada pujian Paulus dan Silas ini bukan sekedar gempa bumi, dan memang yang terutama bukan gempa bumi, tetapi hasilnya adalah tuaian banyak jiwa yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Itu betul-betul hasil mereka memuji-muji Tuhan. Haleluya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Kepala penjara itu kumpulkan seluruh keluarga. Jam itu jam 1 pagi, 2 pagi kita tidak tahu. Tetapi pokoknya tengah malam, ia kumpulkan banyak orang. Siapa saja mau, ia kumpulkan. Dan Paulus memberitakan Injil. Walaupun sakit, walaupun masih susah, tetapi memang ia beritakan Injil kepada mereka. Akibatnya, saudara, akibat ia memuji Tuhan ialah ada tuaian. Yang tuaian banyak jiwa percaya kepada Yesus. Saudara, kalau belajar memuji Tuhan terlebih dahulu, sebelum ada terobosan, sebelum ada pintu buka bagi saudara, sebelum saudara mengatasinya, belajar memuji Tuhan dulu. Dan melalui memuji Tuhan dalam krisisnya, Tuhan campur tangan. Tuhan melakukan sesuatu. Saudara tidak tahu apa yang Tuhan lakukan. Paulus dan Silas tidak tahu apa yang Tuhan lakukan. Hanya mereka sudah ada kebiasaan memuji Tuhan dalam setiap situasi. Keadaan apapun, di penjara, di mana saja. Mereka ada kebiasaan untuk memuji Tuhan. Pola pikirannya ialah memuji Tuhan. Memuji Tuhan dalam krisis. Memuji Tuhan dalam keadaan baik, keadaan buruk. Mereka ada orang yang memuji Tuhan. Ini kebiasaannya. Inilah kehidupannya. Ini yang mereka ekspresikan dan lakukan dan praktekkan. Saudara, melalui memuji Tuhan,
terlebih dahulu sebelum ada terobosan, sudah ada terobosan di dalam. Saudara, ini kuncinya. Terobosan selalu mulai di dalam. Saudara akan menang di dalam. Dan kalau saudara bisa memuji Tuhan, maka terobosannya sudah dimulai. Terobosan di dalam saudara. Sudah ada campur tangan di dalam. Memang memuji Tuhan mendatangkan jamahan berkat daripada Tuhan ke dalam hati saudara. Puji Tuhan. Saya mau memberi contoh lain daripada dari Yosafat dalam Perjanjian Lama. Bagaimana ia adalah orang yang dalam krisisnya memuji Tuhan. Sebelum ada terobosan, sebelum ada kemenangan dalam krisis yang ia hadapi, ia ambil keputusan, saya akan memuji Tuhan. Ia pilih bukan untuk mengeluh kepada Tuhan, untuk mencari sumber lain. Ia memilih untuk apa? Memuji Tuhan Allahnya. Kita perhatikan bahwa ada banyak musuh, ada laksa yang datang, ada tentara gabungan yang datang dengan tujuan memusnahkan Yosafat dan orang Yehuda. Sehingga dengar berita ini Yosafat sangat takut, berseru kepada Tuhan, balik kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dalam krisisnya itu Tuhan mengutus hambanya Nabi untuk beritakan bahwa inilah yang harus kamu lakukan. Kamu harus pergi menghadap mereka, tetapi jangan berbuat apa-apa. Tetap berdiri dan melihat bagaimana Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan melawan musuhnya. Tuhan akan berperang melawan musuhnya. Sehingga akibat tanggapan itu mereka memuji Tuhan. Kita lihat dalam ayat 17 2 Tawarik pasal 20. Cerita ini sangat luar biasa. Memang dalam cerita ini kita perhatikan Yosafat memuji Tuhan sebelum ada jawaban, sebelum ada terobosan, sebelum ada kemenangan. Ia belajar memuji Tuhan sebelumnya, terlebih dahulu. Kemudian ia memuji Tuhan dalam perangnya, maju menuju perangnya, ia memuji Tuhan. Setelah ada kemenangan, ia memuji Tuhan lagi. Dan lagi pulang ke Yerusalem, pulang dengan memuji Tuhan di Yerusalem. Ia adalah orang yang sebelumnya, sementara, dan sesudahnya, ia adalah orang yang memuji Tuhan. Ini kebiasaannya, ini sikapnya. Ia tahu memuji Tuhan adalah kebiasaan, adalah kegiatan dalam penyembahan yang sangat baik ya. Sangat baik untuk diri dan sangat memuliakan Tuhan. Tuhan sangat berkenan kepada orang yang kebiasaannya, hatinya ialah memuji Dia. Memuji Dia dalam keadaan yang buruk, memuji Dia dalam keadaan yang baik, memuji Tuhan sebagai kebiasaan sehari-hari, pagi hari, sore hari, apa keadaannya. Seperti Paulus, tengah malam, pujilah Tuhan. Apa terjadi saudara? Kita perhatikan bahwa setelah ia memuji Tuhan, saya akan baca dalam 2 Tawarik pasal 20 dan ayat ke-18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang apa? Suara yang sangat nyaring. Saudara, belum ada terobosan. Masih ada musuh datang mau memusnahkan mereka. Tetapi mendengar firman Tuhan yang menguatkan mereka. Mereka sudah ada jawaban. Mereka sudah ada campur tangan daripada Tuhan. Atau seolah-olah ya. Sehingga mereka memuji Tuhan seolah-olah sudah ada terobosan. Seolah-olah Tuhan sudah campur tangan. Seolah-olah mereka sudah menang atas musuhnya. Seolah-olah tidak ada masalah saudara.
Itulah cara mereka memuji Tuhan dengan suara yang sangat nyaring. Saudara, kemudian jalan menuju musuhnya kita baca dalam ayat 21. Memang Tuhan tidak beritakan kepada mereka atau tidak menyuruh mereka lakukan apa-apa selain berdiri dan melihat bagaimana Tuhan akan memberi kemenangan. Namun sifatnya Yosafat ini ialah suka memuji Tuhan. Sehingga ayat 21 kita baca, setelah Yosafat berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus dan semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya hanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini menjadi lagu perang. Mereka berbaris dengan nyanyi gini. Nyanyikanlah nyanyian syukur. Mereka seperti di depan orang bersenjata. Nyanyi kepada Tuhan. Suara nyaring lagi dengan syukur kepada Tuhan. Bagaimana? Apa situasinya? Orang musuh datang kepada mereka mendengar lagu ini. Pasti bingung ya. Pasti mereka pikir orang macam ini. Mudah kami kalahkan orang yang hanya bisa nyanyi. Datang kepada kami, menghadap kami hanya dengan nyanyi. Tetapi saudara, inilah sifat dan hati Yosafat. Karena ia tahu prinsip kuncinya memuji Tuhan, maka Tuhan akan memberi kemenangan. Puji Tuhan sebelum ada apa-apa. Puji Tuhan sebelum ada terobosan. Puji Tuhan di dalam krisisnya. Puji Tuhan waktu ditantang. Puji Tuhan waktu menghadap musuh yang lebih besar, lebih kuat daripadanya. Kemudian saudara, perhatikan ayat 22. Inilah adalah kesaksian daripada prinsip memuji Tuhan terlebih dahulu. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, ya. Ketika mereka baru mulai ya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak mengempas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Ketika orang Yahudi tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tempatlah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Saudara, semua ini Tuhan kerjakan pada saat mereka mulai bersorak-sorai. Mereka tidak mengeluh karena situasinya. Mereka belajar bersorak-sorai. Mereka memuji Tuhan dengan suara sangat kuat. Mereka memakai kekuatannya, semangatnya, hati penuh dengan syukur untuk bersyukur, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Saudara, inilah satu kemenangan yang luar biasa. Semuanya diberikan kepada mereka karena apa? Karena sebelumnya, terlebih dahulu, mereka memuji Tuhan. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, pujilah Tuhan dulu. Memang ada hal-hal lainnya, ada beberapa hal lainnya dalam cerita ini dengan Yosafat yang sebenarnya tidak ada waktu untuk ceritakan. Saudara bisa baca, lihat bagaimana ia memberi nama baru kepada lembah itu, memberi nama pujian. Ya, nama lembah itu sebenarnya lembah adalah lambang daripada kekecewaan, kesusahan.
Tetapi lambang itu menjadi tempat kemenangan. Tempat mana mereka memuji Tuhan. Itu sebabnya lembah itu mereka memberi nama pujian. Haleluya. Saudara, inilah adalah kesaksian mengenai bagaimana kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saudara, saya akan selesai dengan memberi beberapa prinsip bagaimana memuji Tuhan. Bagaimana praktekkan pujian dalam krisisnya. Saudara, secara pribadi, saya selalu mulai memuji Tuhan dalam tantangan besar, dalam pencobaan yang susah, dengan berbahasa roh. Dengan berbahasa roh, karena Roh Kudus memberi bahasa yang tidak bergantung pada pikiran saya. Sering dalam krisisnya pikirannya macam-macam. Pikirannya khawatir, pikirannya kecewa, pikirannya tidak tahu jawaban atau jalan keluar. Itu sebabnya saya selalu mulai dengan mengaktifkan bahasa lidah, bahasa roh saya. Karena bahasa lidah adalah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong, ya. Roh Kudus adalah penolongmu. Kalau saudara akan mulai mengekspresikan bukan yang ada dalam pikirannya dalam saat krisis atau tantangan, tetapi apa yang dalam rohnya, Roh Kudus mengurapi, menguatkan, memberi kemampuan untuk mengekspresikan kepada Tuhan apa yang harus mengalir kepada Tuhan. Melalui bahasa roh, saudara berbicara kepada Tuhan. Bahasa roh adalah berbicara kepada Tuhan. Melalui bahasa roh, saudara membangun diri, mengobarkan iman di dalam diri. Khususnya saudara akan berbicara, mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Semuanya ini adalah melalui berbahasa lidah. Itu sebabnya saudara, bahasa lidah menjadi semacam katalistor untuk memuji Tuhan dalam pencobaan. Untuk memuji Tuhan mengatasi perasaan kekecewaan. Memuji Tuhan pada waktu pikirannya bingung dan negatif. Kalau saudara akan mulai memuji Tuhan dengan mengekspresikan bahasa lidah, mulai pakai bahasa lidah saudara, maka saudara akan memakai kemampuan Roh Kudus, kemampuan yang Roh Kudus memberi kepada saudara supaya bisa bangkit semangatnya saudara, bangkit iman saudara, bangkit visi saudara, bisa berfokus kembali kepada Tuhan. Karena saudara melalui kemampuan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, bahasa Roh Kudus mengekspresikan puji-pujian yang tidak mengalir daripada pikirannya, tetapi saudara mengalir daripada hatinya. Kemudian saudara dengan sorak-sorai, dengan puji-pujian nyanyi, dengan tepuk tangan, atau dengan seperti Paulus dan Silas di penjara, mereka mulai nyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara, prinsipnya sangat penting ini. Saya dorong saudara supaya mendengar berita ini, mendengar khotbah ini, saudara akan mengambil keputusan. Saya akan mulai memuji Tuhan di dalam tantangan apapun. Setiap kali saya menghadap tantangan, saya akan tanggapan pertama saya ialah saya akan memuji Tuhan. Saya akan mengekspresikan pujian kepada Tuhan. Saya mengekspresikan iman saya kepada Tuhan untuk memuji Dia terlebih dahulu, meyakini bahwa campur tangannya akan datang. Kemenangannya akan datang daripada Tuhan. Tuhan tidak akan mengecewakan saudara. Tuhan tidak membiarkan saudara. Tetapi belajar prinsip ini, lakukanlah ini dulu. Pujilah Tuhan sebelum ada apa-apa. Sekarang, saat ini, pujilah Tuhan. Saya mau mendoakan saudara. Terima kasih Tuhan. Para semua jemaat yang mendengar suara saya, mendengar firman ini. Saya berdoa supaya firman ini ditanam dalam hatinya, supaya mereka menerimanya.
Dan supaya mereka mengembangkan kebiasaan memuji-Mu Tuhan dalam setiap situasi, setiap saat. Memuji-Mu Tuhan pada pagi hari, pada siang hari, pada sore hari. Memuji Tuhan setiap saat dalam setiap keadaan. Memuji Tuhan, memuji-Mu sebelum ada terobosan. Sebelum Engkau campur tangan. Memuji Tuhan dengan keyakinan Engkau akan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.